bersama-sama kita berdiri. Siapa yang kita bisa andalkan ketika kita berada dalam situasi yang seperti ini? Hanya Yesuslah satu-satunya yang layak kita andalkan. Sebab Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah segala Allah. Berikan kembang yang panjang buat Allah kita yang dahsyat bersama-sama. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku sekali lagi bersama-sama semuanya. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, menolong dan memberikan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi bersama-sama semuanya katakan mujizat pasti terjadi buat kita. Mujizat pasti terjadi. Sekali lagi kembang yang panjang buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Shalom. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Kasih jempol dua-duanya katakan Tuhan memberkatimu. Amin. Mari bersama-sama semuanya bersukacita. Sebab tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita pagi hari ini. Amin semuanya. Mari bersama-sama semuanya sepakat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semua hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka bersama-sama semuanya. Tuhan kasih bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari semua tepuk tangan di atas kepala lebih dahsyat lagi. Bersama semuanya sekali lagi katakan kepada Tuhan bahwa sukacita kita hanya ada di dalam Dia. Amin. Semua. Yes, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Lebih lantang suaranya bersama-sama semuanya. Amin. Katakan bersama-sama. Say, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Coba Bapak Ibu sendiri bersama-sama semuanya katakan yes. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Mari bersama-sama semuanya serentak katakan say bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka.
berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara adalah pilihan Tuhan. Amin. Dari sekian banyak umat manusia, kita adalah bagian orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah bagian orang yang dicintai oleh Tuhan. Untuk itu siapkan hati kita datang pada Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Pertolongan kita hanya ada di dalam Dia. Kita bisa merasakan itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Untuk itu teduhkan hati kita bersama-sama. Sediakan hati kita untuk firman Tuhan. Biar singer dulu yang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara renungkan pujian ini. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih Tuhan Yesus. Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Hati kami dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau ialah jawaban Hidupku, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang
kepada saudara-saudara dahsyat buat Allah kita, saudara. Biarlah setiap mata hati kami melihat bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga sukacita kami menjadi penuh, Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami bersama-sama hadir di tempat ini, dan kehadiran-Mu ada di tempat ini juga, memperlengkapi setiap kami semua dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kami percaya pagi hari ini yang boleh datang, tentu Kau tak pernah membiarkan kami pulang dengan tangan yang hampa. Engkau selalu menyediakan berkat-berkat yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami bersama-sama akan mendengar dari sebagian firman-Mu. Sucikanlah, kuduskanlah hati kami. Biarlah firman Tuhan yang bersama-sama kami dengar boleh menjadi bagian atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya ketika firman ini menjadi rema atas setiap hidup kami masing-masing, maka nama-Mu lah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu dengan perkataan yang sederhana, sehingga firman yang disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, shalom. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus berjanji untuk memberikan penyertaannya dalam setiap kehidupan kita dari hari ke hari. Katakan amin. Tepuk tangan dulu dahsyat buat Allah kita, saudara. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, saya memberikan sebuah judul We Are the Next Target. Kita adalah sasaran berikutnya, atau kita adalah sasaran selanjutnya. Nah, tentu dalam hal ini Bapak Ibu saya perlu ingatkan kembali, sampai hari ini kita masih punya musuh yang belum mati, yang sampai hari ini dia selalu mengarahkan senjatanya kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika kita bersama-sama belajar nanti, saya berharap dengan ayat yang sederhana yang akan saya sampaikan, boleh kita tangkap baik-baik dan pulang dari tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Baik, kita buka dulu dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang 13. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, simak dengan baik-baik. Injil Lukas pasal yang 4 ayat yang 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sekali lagi. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Semua berkata amin. Nah Bapak Ibu, dari ayat yang sudah kita baca adalah salah satu ayat yang terdapat dalam teks di mana pada waktu itu Tuhan Yesus dicobai. Kalau Bapak Ibu baca satu perikop di dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang 13, maka kita akan menemukan bagaimana iblis berupaya untuk menjatuhkan Tuhan kita Yesus Kristus dengan 3 senjata. Senjata inilah yang dipakai oleh si iblis untuk menggagalkan rencana Allah dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam hal ini saya perlu sampaikan, ketika Tuhan Yesus pada waktu dia sedang dalam keadaan lapar, Alkitab menjelaskan satu ketika iblis datang kepadanya dan disampaikanlah, jikalau memang engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Betul bukan? Nah, ketika itu Yesus menjawab kepadanya, sebab ada tertulis bahwa manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu senjata yang pertama. Ketika senjata yang pertama ini gagal, iblis tidak berhenti di situ. Muncullah senjata yang kedua. Dalam kitab Lukas katakan, ya, jikalau memang engkau anak Allah, disampaikan di sana,
hal-hal yang ada di dunia ini, kekayaan bangsa-bangsa, bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah kepunyaannya. Jikalau Yesus mau menyembah kepadanya, maka semua akan diberikan kepadanya. Namun sekali lagi pada kenyataan yang kedua inilah Tuhan Yesus menyatakan sebuah perkataan kepada iblis dan menolaknya. Ya, di sana dikatakan di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, ya, di sana dikatakan, jadi jikalau engkau menyembah aku, iblis katakan, seluruhnya itu akan menjadi kepunyaanmu, dalam kitab Lukas. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya, kepada dia sajalah engkau apa? Berbakti. Dalam kedua pernyataan itu pun iblis gagal. Dia berupaya untuk mencobai Tuhan Yesus dan supaya Tuhan Yesus jatuh di sana. Namun pada kenyataannya dua kesempatan gagal, dua senjata tak mempan, saudara. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat di sana juga muncul kembali bagaimana Tuhan Yesus dicobai di dalam sebuah kesempatan dibawa pada sebuah bumbungan bait Allah supaya menjatuhkan dirinya untuk jatuh ke bawah. Sebab ada tertulis ketika Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah, maka malaikatnya akan menatangnya dan tidak jatuh. Nah, dalam hal ini pun saudara, Tuhan Yesus tidak jatuh. Dan serius saya perlu sampaikan bahwa tiga senjata inilah yang dipakai oleh setan supaya menjatuhkan Tuhan Yesus dan tidak bisa menjatuhkannya. Maka arah yang sesungguhnya ketika senjata itu sudah tidak mempan melawan Tuhan Yesus, maka senjata itulah yang dipakai oleh setan untuk mengalahkan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tentu dalam hal ini pun Tuhan tidak tinggal diam. Betul nggak? Alkitab sudah jelas mengatakan kepada kita, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Kapan saat yang baik? Kapan saat yang tepat? Dalam saat perjamuan malam, ketika murid-murid sedang berkumpul, saudara, maka iblis membisikkan rencana jahatnya kepada salah satu seorang murid. Dia membisikkan rencana jahatnya kepada Yudas Iskariot untuk menjual gurunya. Dan iblis berpikir ketika Yesus dijual, maka selesailah. Tugasnya sudah selesai. Ketika Yesus dijual dengan harga 30 keping uang perak, maka rencananya sudah gagal. Dia membisikkan rencana jahatnya kepada salah seorang murid Yesus pada waktu itu. Namun pada kenyataannya, sekalipun Yesus bisa dijual, sekalipun Tuhan kita Yesus Kristus harus menderita di atas kayu salib, bahkan ketika dia harus mati di atas kayu itu, namun sekali lagi iblis tidak pernah bisa mencobainya. Allah kita Allah yang dahsyat, tidak berhenti sampai di situ. Ketika Pentakosta itu terjadi, bagaimana ketika dia naik ke surga dan dia memberikan kepada kita kasih karunia melalui pribadi Roh Kudus itulah, maka dia berjanji akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara, namun dalam hal inilah salah seorang rasul mengatakan, engkau harus tetap berhati-hati. Ada masa-masa di mana pencobaan itu datang kepada kita. Ada masa-masa di mana pencobaan itu akan, senjata iblis akan diarahkan kepada kita, saudara. Kalau toh senjata itu diarahkan kepada kita, Paulus katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, katakan amin, yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita lepas dari pencobaan itu. Namun di ayat sebelumnya dia katakan, berhati-hatilah bagi setiap kita yang merasa kita kuat berdiri, jangan sampai engkau terjatuh. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam hal inilah ada banyak rasul-rasul mengingatkan bahwa pencobaan-pencobaan itu akan selalu hadir, dan sasarannya sekarang adalah kita, umat-umat pilihannya. Sasarannya adalah kita, umat-umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk menjerat kita, untuk menjatuhkan kita. Sehingga berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh akan tiga senjata ini. Bapak Ibu, di dalam apa sih senjata yang dipakai oleh iblis? Coba kita buka dalam 1 Yohanes dulu, yang diarahkan kepada kita. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat yang ke-17.
1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk kapan? Selama-lamanya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Memang saudara, iblis tidak mungkin mencobai kita dengan pencobaan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang pernah dilakukannya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Memang iblis tidak akan membawa kita ke padang gurun. Memang iblis tidak akan membawa kita ke bumbungan bait Allah, atau iblis akan membuat kita berpuasa 40 hari 40 malam tiba-tiba dengan pertanyaan yang sama, ubahlah batu ini menjadi roti. Betul enggak? Iblis gak mungkin mencobai dengan pencobaan yang sama. Namun Rasul Yohanes dengan jelas dia mengatakan bahwa inilah senjata yang iblis pakai untuk menghancurkan orang-orang percaya. Yang pertama berkaitan dengan keinginan daging, yang kedua berkaitan dengan keinginan mata, dan yang ketiga berkaitan dengan keangkuhan hidup. Ini adalah senjata yang iblis pakai untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita masuk di sana. 3 senjata yang dipakai adalah keinginan daging. Yang pertama adalah keinginan daging. Di dalam Lukas, oke Bapak Ibu, teks atasnya itu Lukas pasal 4, kita buka dulu di sana. Lukas pasal 4 ayat kedua sampai ayat yang 4 saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari apa? Roti saja. Secara logika Bapak Ibu, secara logika, memang siapa sih manusia yang tidak membutuhkan makan? Siapa sih manusia yang tidak membutuhkan kebutuhan perut? Sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup manusia, itu adalah makanan, belum yang lainnya. Kalau yang lain-lain itu termasuk fasilitas. Ada kebutuhan pokok yang manusia butuhkan. Namun bila faktor kebutuhan ini membuat kita lupa akan kebutuhan hidup yang sesungguhnya, maka semua yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan itu akan sia-sia. Sebab Tuhan Yesus jelas sudah mengatakan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini yang perlu kita waspadai saudara, tentang keinginan daging, tentang kebutuhan hidup yang kita perlukan. Ada banyak orang menghalalkan segala macam cara untuk memenuhinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada banyak orang berupaya untuk mencukupi kebutuhan dagingnya. Memang secara logika saya katakan dia masuk akal. Siapa sih manusia yang gak butuh makan? Semua manusia butuh makan. Namun berapa banyak anak-anak Tuhan yang justru jatuh ketika senjata yang pertama yang berkaitan dengan keinginan daging yang iblis pakai untuk menjerat kita, dan kita jatuh di dalamnya. Berapa banyak orang yang menjadi Esau rohani, yang menjual hak kesulungannya hanya ditukar dengan semangkuk kacang merah. Berapa banyak orang yang menjual kekristenannya, menjual imannya hanya gara-gara faktor-faktor yang sebenarnya itu tidak terlalu penting, saudara. Berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan kedudukan, berkaitan dengan status. Ada banyak orang-orang yang lebih memilih dunia
daripada dia takut kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata bahwa manusia itu hidup tidak dari roti saja, dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara dikasih Tuhan, senjata yang pertama inilah yang seringkali bisa menjatuhkan orang percaya. Jikalau orang percaya tidak sadar bahwa jikalau keinginan-keinginan daging yang ada dalam dirinya lebih menonjol daripada apa yang Tuhan sudah firmankan, firman yang keluar dari mulut Allah, ini sangat membahayakan. Berapa banyak orang yang gara-gara kedudukan ingin dihormati orang, maka dia rela lepaskan itu semua, rela lepaskan imannya demi keinginan dagingnya. Ujung-ujungnya hanya kebutuhan perut untuk menjadi calon anggota dewan, untuk menjabat sebagai anggota-anggota yang lain, mungkin instansi-instansi pemerintah. Namun saya percaya jikalau memang kita tahu akan hal ini berkaitan dengan senjata yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang percaya, untuk menjatuhkan kita, maka saudara akan semakin sadar bahwa memang benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa manusia itu hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semua katakan amin. Saudara, yang kedua sekarang berkaitan dengan keinginan mata, saudara. Di dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat 5 sampai 8 di sana dijelaskan, saya akan bacakan ulang saudara. Lukas pasal yang keempat ayat ke-5 sampai 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan di dalam sekejap mata, lihat saudara, di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi lihat ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah apa? Engkau berbakti. Saudara, senjata yang kedua inilah yang juga dipakai oleh setan untuk disasarkan kepada kita. Dan ada banyak juga oleh karena keinginan mata, orang-orang percaya jatuh di dalamnya. Mata adalah alat yang bisa kita pakai untuk melihat segala apa yang ada di dunia ini. Namun akibatnya apabila keinginan melihat itu sudah mengarah untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita sudah terkena sasaran senjata iblis yang dia gunakan. Secara logika, kita mau logika saudara, gereja memang harus diberkati untuk memberkati. Betul bukan? Betul enggak? Gereja harus diberkati untuk bisa memberkati. Bagaimana mungkin gereja jikalau tidak diberkati, gereja bisa memberkati? Dan saya perlu sampaikan saudara, memang secara logika gereja harus menjadi berkat, atau kita punya uang yang cukup begitu. Namun bukan berarti bila gereja itu miskin atau tidak punya cukup berkat secara materi, tidak bisa menjadi berkat dan pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak berjalan. Saya sampaikan, memang ketika sekejap mata Tuhan Yesus diperlihatkan segala kekayaan bangsa-bangsa. Jelas di sana dikatakan, kata iblis kepadanya, ayat yang ke-6 saudara, dari pasal yang ke-4 kitab Lukas tadi, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, semuanya itu akan menjadi milikmu. Saudara perlu ingat bahwa kekayaan dunia, kemuliaan dunia ini sudah diserahkan kepada setan. Dan barang siapa mau menyembah setan, itu akan diberikan saudara. Jadi kalau di dunia ini Anda hanya mengejar sesuatu yang bersifat
kehormatan, ingin dihormati, ingin dihargai. Dengarkan saudara, setan sudah punya dalam hal itu. Jika engkau tidak lebih takut kepada Allah dan engkau ingin dihormati oleh manusia, maka engkau tidak berkenan di hati Allah. Ini yang seringkali menjatuhkan orang-orang percaya, saudara. Ingin dihormati, ingin dihargai, namun mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Dia lebih memilih jauh daripada Tuhan dan mendapat penghormatan dari khalayak banyak. Saudara, jelas dikatakan di sana, iblis yang berkata kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya, lihat, serta kemuliaannya diserahkan kepadaku. Kalau di ayat yang 5 dengan jelas, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini berbicara tentang kekayaan, saudara. Ada banyak orang ingin mengejar kekayaan. Namun Anda tahu, itu adalah salah satu senjata yang iblis pakai untuk menghancurkan orang percaya. Jika engkau tidak tunduk kepada Allah. Ketika engkau melihat sesuatu dan ada perasaan ingin memiliki, tidak pernah cukup, terus ingin dihormati, ingin dihargai, ingin terkenal, ingin merasa lebih dari yang lain. Saudara, saya katakan, sementara engkau sedang melakukan hal itu, engkau harus sadar bahwa keinginan mata itulah adalah salah satu senjata yang iblis pakai untuk menghancurkan orang percaya. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan justru jatuh dalam hal ini. Ketika gereja sudah semakin besar, ada banyak hal yang dimiliki, masih kurang cukup. Dan saya perlu sampaikan kepada saudara, memang secara logika gereja harus punya uang yang cukup. Gereja harus diberkati. Namun bukan berarti gereja yang miskin atau tidak punya cukup berkat secara materi, gereja itu tidak bisa menjadi berkat, dan pelayanan yang ada di sana terbengkelai dan tidak bisa dikerjakan. Saya tidak percayakan hal itu, saudara. Sebab gereja adalah milik Allah. Pekerjaan pelayanan Tuhan yang dilakukan semua orientasinya karena Allah yang ada di dalamnya. Dan saya percaya ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah gereja, baik gereja kecil, gereja besar, semua akan mempermuliakan namanya. Katakan amin. Hati-hati dalam perangkap yang ketiga ini, saudara. Berkaitan dengan keinginan mata. Berapa banyak orang-orang yang sudah menjadi kaya, dia lupa. Berapa banyak orang yang sudah diberkati Tuhan dengan jabatannya tinggi, dia sudah mulai lupa bahwa sebenarnya segala sesuatu yang diperolehnya itu pun hasilnya datang daripada Tuhan. Saudara, yang ketiga, next. Yang ketiga berkaitan dengan keangkuhan hidup dalam kitab Yohanes tadi. Kalau kita baca dalam kitab Lukas pasal 9 ayat Lukas pasal 4, ya 9 sampai 12, saya akan bacakan, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari situ ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Namun Yesus menjawabnya katanya, ada firman tertulis, jangan engkau mencobai siapa? Allahmu. Saudara, yang ketiga, senjata yang iblis pakai selalu berkaitan dengan keangkuhan hidup. Ya, berkaitan dengan keangkuhan hidup. Saudara, jangankan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah ke bawah, saudara. Yesus mibreng, saudara. Loh, bener. Berjalan di atas air dia bisa kok. Betul gak, saudara? Air yang dibuat cucian tangan dirubah menjadi anggur. Apa yang Yesus tidak bisa lakukan? Dia bisa lakukan semua itu, saudara. Menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata yang buta, membangkitkan orang yang mati. Apa susahnya Yesus jatuh ke sana? Tidak susah baginya, saudara. Dia bisa lakukan semua itu. Namun yang dikaitkan dengan kata
Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu berbicara tentang keangkuhan hidup, kesombongan yang dimilikinya. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, namun justru keangkuhan itu boleh ada. Berapa banyak juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam hari ini. Ketika sudah diberkati, dari keinginan mata itu muncul keinginan untuk memilikinya. Muncul kesombongan di sana, memiliki segala sesuatu. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh karena senjata yang ketiga ini berkaitan dengan keangkuhan hidup. Tentu tidak termasuk saudara dan saya. Berapa banyak anak Tuhan yang dulunya menangis-nangis merengek minta pekerjaan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pekerjaan tepat seperti apa yang dia inginkan. Namun satu ketika dia duduk di dalam sebuah perusahaan dan memiliki satu kedudukan yang cukup tinggi, berapa banyak di antara mereka juga yang kehilangan waktu-waktunya, kehilangan saat-saat dia mengerti bagaimana apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidupnya. Ingat saudara, keangkuhan hidup ini senjata yang dia pakai. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang dulunya tidak bisa apa-apa, jangankan untuk melayani, ngomong di sini saja nervous, betul gak? Namun satu ketika Tuhan berikan kepercayaan, kemampuan yang lebih, berapa banyak mereka yang justru menepuk dada dan menganggap semua orang yang lain tidak lagi begitu penting dan tidak jauh lebih baik daripada dirinya. Berapa banyak orang yang dulu tidak bisa menabur, buru-buru buat nabur Pak, buat makan aja sulit. Namun ketika sudah diberkati, berapa banyak orang yang merasa dirinya sombong sekarang karena sudah lebih banyak memberi, maka dia menyepelekan orang lain. Aku lo ngekei akeh, bisa menyumbang ini buat panti asuhan, aku sudah memberikan ini buat RT dan RW, bisa memberikan gedung ini buat kelurahan, sudah bisa mencumbang ini untuk masyarakat. Berapa banyak orang yang justru diberkati, namun oleh karena keangkuhan hidup dan orang tak sadar bahwa ini adalah senjata yang iblis pakai. Sementara semakin kita diberkati secara materi, seharusnya kita harus semakin lebih berhati-hati. Karena apa saudara? Karena akan semakin besar keinginan kita untuk bisa memiliki segala-galanya dan menjadikan kita orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi dengan jelas Alkitab mengatakan kepada kita, cukupkanlah dirimu dengan segala apa yang ada. Katakan amin dulu. Tegang-tegang saudara. Saya rodok grogi sama tegang pisan. Oke, next, tenang saudara ya. Hidup itu begitu. Baik saudara, next. Sekarang bagaimana supaya kita terhindar dari senjata iblis saudara? Supaya kita terhindar. Coba kita buka dalam kitab 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. 1 Yohanes Oke. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Di sana dikatakan seperti ini, Saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekali lagi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah saudara dikasih Tuhan, dunia ini dalam bahasa Yunani disebut kosmos. Artinya apa? Artinya susunan yang teratur. Artinya adalah sistem yang terorganisasi, itulah dunia. Namun lawan kata dari kosmos ini adalah chaos. Ya, artinya apa? Artinya kekacauan. Kacau, chaos. Kacau, saudara. Maksud dan tujuan Allah menciptakan dunia adalah supaya kita memanfaatkan hal-hal yang ada di dunia ini. Maksudnya begitu. Supaya kita menikmati dan memanfaatkan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi pada saat kita mengasihi hal-hal yang ada di dunia ini sebagai ganti Allah,
maka kita sedang menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Arti menyalahgunakan kepercayaan itu, saudara, ternyata ketika engkau menganggap dunia itu semua milikmu, segala sesuatu yang ada di dunia itu milikmu, kepunyaanmu, pokok enggonanku, itu namanya chaos, kacau. Bukan sistem yang terorganisasi lagi, sebab engkau lebih memilih Tuhan yang adalah benda itu, Tuhan yang adalah kekayaan itu, Tuhan yang adalah materi yang banyak yang diberikan oleh iblis tadi loh, saudara, dalam senjata yang ketiga itu loh. Kita lebih memilih itu. Sementara Tuhan mengajak kita untuk kita lebih mengasihinya daripada mengasihi dunia ini. Kacau. Sebab apa, saudara? Engkau sedang menggantikan milikmu itu sebagai Allah. Sementara Tuhan itu berharap supaya setiap kita orang yang diciptakannya, supaya kita hanya memanfaatkan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi jikalau kita lebih mengasihi dunia ini daripada Allah yang memberikan, itu namanya chaos, kacau balau. Sebab kita bukan berasal dari dunia, katakan amin. Kita berasal dari surga, saudara. Dan inilah jebakan iblis, jebakan Batman. Ketika engkau sudah mencintai, hilang, saudara. Gak peduli Tuhan kita di mana, jalan terus, bahaya, saudara. Saya mau katakan bahaya. Tetapi pada saat kita mengasihi hal-hal yang ada di dunia ini sebagai ganti Allah, maka kita sedang menyalahgunakan kepercayaan yang Allah berikan. Dan semua itu akan menjadikan kita apa? Musuh Allah. Di dalam kitab Yakobus pasal 4 bawahnya itu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, dunia ini adalah kosmos, sistem yang teratur. Namun di dalamnya ada banyak orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dan seringkali inilah orang-orang yang mempengaruhi kita juga untuk tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Hati-hati. Antikristus di mana-mana. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan di mimbar pun yang menyampaikan kepada saudara berkaitan dengan keinginan daging, keinginan mata dan kangkuan hidup, hati-hati, saudara. Berkaitan dengan berkat-berkat Tuhan, hati-hati, saudara. Hati-hati. Sebab manusia itu hidup tidak dari roti saja, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saya percaya gereja bergerak bukan karena keuangan. Gereja bergerak bukan karena berkat. Bukan berarti tanpa berkat kita tidak bisa bergerak. Kita tetap bisa bergerak, katakan amin. Hati-hati, saudara. Bukan glamornya, bukan besarnya, bukan ingin dihormati banyak orang, bukan, saudara. Itu iblis punya. Kalau engkau mau menyembahnya, semua diberikan kepada engkau. Apa gereja mau seperti itu, saudara? Saya kira tidak. Jelas Yakobus katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati-hati, saudara. Katakan hati-hati, 2, 3. Untuk banter, 2, 3. Hati-hati, saudara, hati-hati. 3 jebakan ini yang seringkali menjatuhkan orang percaya. Namun bagaimana caranya? Caranya pertama, janganlah kita mengasihi dunia. Dunia ini memang kosmos, diciptakan sebuah sistem yang terorganisasi. Namun lawan katanya chaos, kacau. Semua orang hanya untuk kebutuhannya sendiri. Ketika dia ada duduk di dalam sebuah pemerintahan untuk kepentingan golongannya, korporat terjadi, korupsi besar-besaran, berjamaah lagi. Bahaya, saudara, betul nggak? Dia punya kedudukan, dia punya pangkat. Kalau itu terjadi dan dibawa ke gereja, sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Kacau. Semua bisa kacau, saudara. Namun yang jelas, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini tidak untuk kita kasih. Mengapa? Ketika kita mengasihi hal-hal yang ada di dunia ini sebagai ganti Allah,
maka kita sedang menyalahgunakan kepercayaan yang Allah berikan. Jadi kalau saudara menyalahgunakan kepercayaan itu adalah ketika engkau menaruh hatimu kepada segala sesuatu yang kau miliki. Kacau namanya, saudara. Nah yang kedua. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Bagaimana supaya kita terhindar dari senjata iblis? Terhindar, saudara. Terhindari luput. Nah, gitu ya, luput itu gak kena. Gak kena. Termasuk saudara. Nah, caranya bagaimana? Yang kedua, saudara. Yakobus pasal 4 ayat ke-7. Di sana dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah siapa? Iblis. Maka ia akan lari daripada. Yang kedua, bagaimana supaya kita terhindar dari jerat iblis? Kita harus tunduk kepada Allah. Sebab apa? Yesus pernah jadi manusia dan dia lepas dari ujian itu. Dia lepas dari pencobaan itu. Dan ketika kita tunduk kepadanya, maka kita juga akan dilepaskan dari pencobaan-pencobaan itu. Jerat-jerat terus yang mengikat kita. Kata tunduk dalam bahasa Yunani disebut hupotasso. Terdiri dari dua kata, hupo dan tasso. Kalau hupo itu artinya di bawah, sementara tasso itu berarti diatur. Jadi tunduk kepada Allah itu artinya mentaati perintah Allah atau menundukkan diri kepada Allah. Mentaati perintah Allah atau menundukkan diri kepada Allah. Seperti Yakobus katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sementara dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Artinya orang yang tunduk kepada Allah, dia bisa melawan iblis, dan sekaligus di sana dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah, orang itu akan hidup untuk selama-lamanya, hidup dalam kehidupan yang abadi. Dan itu juga termasuk saudara dan saya. Tunduk kepada Allah, katakan amin. Kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita, hai istri-istri, hai istri tunduklah kepada siapa? Suami. Hai suami, tunduklah pada istri, begitu gak? Salah. Kamu berapa banyak suami yang justru tunduk kepada istrinya? Kalau nek bojone wedi kok. Begitu. Di sini nggak ada. Amin. Ada suami istri di sini? Suami istri yang hadir? Nah, Pak bilang I love you ke istrinya, Pak. Bojoku ning dia golek kene. Istri harus tunduk loh pada suami. Sementara suami juga harus mengasihi istri ya seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan saya percaya bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah yang hidup, sementara dengan orang dalam keluarga saja kita nggak tunduk. Dalam kitab Bapak Ibu, dalam Petrus katakan, hai orang-orang muda, Rasul Petrus, tunduklah kepada orang tua. Berapa banyak anak-anak muda yang mau tunduk pada orang tua? Berapa banyak anak-anak muda yang mau tunduk pada orang tuanya? Berapa banyak, saudara? Apalagi zaman now ini. Papa ketinggalan zaman, apalagi mama. Oh, benar nggak Bapak Ibu? Berapa banyak mereka yang kehilangan kata tunduk di sini? Bagaimana mungkin kita bisa tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja nggak bisa? Dan saya berharap, jikalau memang benar-benar kita mau komitmen, saudara, suami melakukan bagiannya, istri melakukan bagiannya, anak-anak juga melakukan bagiannya. Amin. Suami mengasihi istrinya, istri tunduk kepada suaminya, dan bagaimana anak-anak juga taat, ya. Anak-anak juga tunduk kepada orang tuanya, seperti dalam kitab Rasul Petrus pasal pertama itu, 1 Petrus ayat 5 sampai ke 7. Bagaimana anak-anak muda harus tunduk pada orang tua, namun kenyataan sekarang berbeda, saudara. Jangankan anak muda, anak kecil zaman sekarang pasca pandemik ini, saudara, hebatnya berani sama orang tua. Kalau sudah pegang HP, ya, kalau sudah main game lewat, anakku pemenang. Grace, Rene, seto, nyapa to baiknya kedulanan. Bayangkan,
Anak-anak kecil saja sudah tahu hal itu. Ada beberapa SMS masuk, maaf, BA yang masuk ke istri saya ngomong dari orang tua murid. Juga demikian, ternyata kasusnya hampir sama. Anak-anaknya gak bisa tunduk. Kadang kita bisa membuat orang tua itu stres. Di rumah di lockdown, gak bisa kemana-mana. Di rumah bojo, ini orang laki, om bapak. Istri gak tunduk sama suami. Anak bandel bisa jajal. Anda sebagai orang laki-laki seolah-olah tak punya harga diri di rumah, betul nggak Bapak? Saya laki-laki. Kalau wanita juga demikian. Mesti masak nih. Belonco gak tahu masa pandemik begitu, ya nggak? Tapi di sini nggak ada kok. Di sini semua baik-baik. Amin. Anak-anak pun tunduk pada orang tua. Kadang kita sebagai orang tua banting tulang. Aku tenanan loh Bapak kerja. Betul. Yang lain nggak boleh keluar kota, aku yo nekat keluar kota. Bergudul aku. Bapak Ibu kalau dalam kisah pewayangan itu, dalam negara Ngastino yang diberikan kepada Dasamuka dan rekan-rekannya, Kurawa. Bapak Ibu, Pandu punya 5 anak. Yang satu Puntadewa, aku baku dalang. Satu Puntadewa, yang satu Bima, Werkudara, yang satu Arjuna, yang kedua Nakula Sadewa. Pernah lihat film dia? Nah Bapak Ibu, salah satu di antara mereka, ini yang bernama Bima. Iki jan watake jan, betul gak? Gak pernah sopan. Satu ketika dia punya sahabat Baladewa begitu. Salah satunya Kresna. Kresna itu jelmaan dari Dewa Wisnu katanya begitu. Jadi semua saudara-saudaranya itu menghormati. Karena dia punya gelar. Dorawati gelarnya. Semua saudara-saudaranya semua menghormati. Janoko apalagi. Sangat menghormati Dorawati. Kresna kalau datang semua pinggah Dorawati. Tapi kalau Bima panggilnya Bapak Ibu. Jelideng kakangku, itu manggilnya. Dan orang yang tahu Bima seperti itu ya Kresna. Iki gak iso berubah iki. Tapi ki wani mati, Saudara. Satu ketika karena dia punya gurunya namanya Guru Drono. Ini ingat peristiwanya. Tak ingat. Guru Drono ini karena pengaruh dari Sengkuni, Bapak Ibu. Pengaruh Sengkuni. Tahu Sengkuni? Pengaruh. Pengaruh Bapak yes. Tinggalan berarti. Pengaruh Sengkuni. Guru Drono, anak-anakmu tak kayak Ngastino to, kuwi lho, Bima. Bima kae sesatno. Guru Drono perintahkan, "Mo, lek kowe pengen golek sejatine urip, nyemplung ke segara. Lompat ke laut, cari di sana ada pusaka." Bapak Ibu, Bima ya manut. Hebat ya. Bima manut. Kresna ngomong, "Ojo adikku. Lideng kakangku panggah budal aku." Budal nyemplung laut, blung. Ketemu Dewa Ruci, ngono. Wah, asik ceritanya. Mitos. Gak apa-apa, tapi sudah mau tahu gini. Ketika sampai di sana, mulai kalau di Indonesia beda dengan di India. Di Indonesia ada sebuah judul wayang yang berkata Bima Suci. Jadi Bima akhirnya jadi pandito. Yang paling tahu dia Semar sama Kresna tahu ini. Namun persoalannya begini Bapak Ibu, ini gak bisa dirubah. Karakternya, wataknya. Ya mungkin sehari-harinya bisa berubah, tapi gawan bayi gak iso buantar ya pakai banter. Jadi saya nggak bisa seperti Pak Gembala, saya nggak bisa seperti Pak Aris, atau demikian juga mereka seperti saya nggak bisa seperti Pak Yolan sama Pak Titus. Artinya kita punya temperamen yang berbeda. Ya kita punya watak yang berbeda. Namun dari kebiasaan karakter bisa berubah secara sendirinya. Namun berkaitan dengan tunduk kepada Allah ini, tidak peduli watak kita bagaimana Bapak Ibu. Tidak peduli temperamen kita bagaimana, tidak peduli kita kolerik atau sanguin atau melankolis atau apapun yang dominan di dalamnya. Saudara tunduk kepada Allah mutlak harus kita lakukan. Kalau saya salah ya tunduk. Baru dulu saya punya kesalahan sama Pak Titus. Tunduk saya sama Pak Gembala. Iya, saya salah. Saya ngaku sama Pak Titus. Pak itu saya salah. Saya minta maaf. Dan beliau ngomong, ya sudah saya maafkan Pak Endras.
rekonsiliasi terjadi. Bapak Ibu, ini hal yang berat loh. Ketika ego sudah menguasai kita, jangankan boro-boro minta maaf. Betul enggak? Berapa banyak di antara kita ketika kita disadarkan kesalahan kita, kita tunduk kepada Allah dan minta maaf kepada Allah. Atau berapa banyak suami atau istri atau anak-anak ketika sudah firman Allah datang kepadanya supaya engkau tunduk atas kesalahan yang kau lakukan dan berubah, dan orang itu tiba-tiba minta maaf kepada istri atau suaminya, atau anak-anak minta maaf kepada orang tuanya. Berapa banyak yang dilakukan. Dan justru saya melihat sekarang ada banyak orang yang kecewa. Suami kecewa sama istri, istri kecewa sama suami, anak-anak kecewa sama orang tua demikian juga kecewa sama anaknya, mertua kecewa sama menantu, menantu juga kecewa sama mertua. Podo-podo gak tunduk, chaos saudara, kacau saudara. Tanpa ada penundukan diri maka kekacauan yang akan terjadi. Chaos, kacau. Ruwet saudara. Menelek sak omah. Ini berbahaya. Apalagi kalau satu gereja, ini berbahaya. Apalagi kalau satu pemerintahan saudara, itu juga berbahaya. Kacau, pemerintahan yang kacau. Sistemnya tidak beraturan. Seharusnya beraturan. Satu organisasi. Mau pada kenyataannya jikalau tidak ada tunduk kepada Allah, maka iblis akan membuat kekacauan di keluarga itu, di pelayanan, di pekerjaan, di instansi-instansi pemerintah. Kacau. Saya mau katakan, tidak peduli temperamen kita seperti apa. Tidak peduli temperamen Anda melankolis, kolerik, sanguin, pragmatis dan lain sebagainya. Mana yang dominan, oke lah, yang mana. Tapi berbicara tunduk kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang mutlak, katakan amin. Saudara, satu ayat penutup. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6, saya tidak tulis di sana, saudara coba buka sendiri. 1 Petrus, oke, pakai ayat penutup. Satu Petrus pasal yang ke 5, ya, 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang ke-6. Demikian puji firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena apa? Di atasnya dengan jelas, karena Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Sehingga Petrus sampaikan kepada kita, karena Allah mengasihi orang yang rendah hati, maka itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, saya percaya ketika kita tahu senjata iblis itu sudah diarahkan kepada kita dan kita adalah sasaran selanjutnya, saudara harus semakin hati-hati. Amin. Paling tidak Anda tahu mana itu berkat dan mana yang bukan. Sekalipun nggak diberkati dalam sisi materi, bukan berarti kita nggak bisa jadi berkat. Ini penting saudara. Bukan kita selalu hanya butuh sesuatu yang bersifat materi baru kita bisa berbagi berkat. No. Sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, bukan berarti kita tidak bisa jadi berkat. Saudara tetap bisa jadi berkat. Katakan amin. Berdiri kita bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati daripada Engkau yang mengingatkan kembali kepada kami untuk kami selalu waspada dan berhati-hati akan senjata yang digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kami setiap pribadi. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau hari-hari kemarin kami kurang waspada, sehingga kami memberikan hati dan diri kami untuk kami boleh dikalahkan oleh iblis dan setan. Tetapi pagi hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami untuk kami boleh tetap waspada, untuk kami boleh tidak menjadi target daripada iblis dan setan sehingga kami jatuh. Tetapi Tuhan, kami boleh menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Kami boleh tunduk kepada Engkau Tuhan, sehingga kekuatan daripada Allah sendiri yang ada bersama dengan kami memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati daripada Tuhan, memberkati setiap pekerjaannya, cita-citanya, harapannya,
rumah tangganya, apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Tuhan buat semuanya berhasil. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kami yang Kau lewatkan dengan berkat-Mu, berkat yang luar biasa. Sudah kami nikmati bersama-sama pagi hari ini. Dan kami akan mengembalikan berkat itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biar Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan tangan-tangan kami, ajar kepada kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, kekasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita simak. Yang pertama adalah bahwa kekasih Tuhan yang di rumah dapat terus memberikan persembahan melalui rekening BCA di 033 194 3001 atau di rekening BCA juga untuk persepuluhan di 033 888 8191. Tuhan juga bisa menggunakan QRIS karena gereja kita sudah ada QRIS. Nah, Bapak Ibu yang berikan persembahan sekarang lewat QRIS, silahkan scan. Jadi bisa sudah pakai QRIS ya. Mungkin gereja kita sudah mendapatkan fasilitas QRIS dari BCA. Nah, kasih Tuhan semuanya, kegiatan ibadah kita sudah mulai bertahap. Kita akan normal. Hari Minggu tetap ibadah jam 6 pagi, sore jam 16.30 seperti biasa. Sore ada ibadah lagi, sementara kekasih Tuhan yang sudah ibadah pagi hari ini diharap jangan hadir lagi dalam ibadah sore nanti ya, kecuali pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian ada komisi wanita akan mulai jam 16.30, komisi pria jam 18.30, komisi pemuda dan remaja jam 16.30. Semua tetap dalam protokol kesehatan ya. Jadi nanti kita pakai kursi saja, jangan duduk di bawah dulu, sesuai dengan arahan Pak Dr. Yolan ya, supaya kita semua tetap jaga kesehatan kita. Sekolah minggu, bina warga dan bina iman sementara nanti akan menyusul, kita sedang memikirkannya. Oke, selanjutnya ibadah online dan on air tetap ada bagi jemaat yang beribadah di rumah di Radio Shalom jam 8.30 dan jam 18 ya, ada 2 kali nanti akan diputarkan. Jadi kekasih Tuhan di rumah tetap bisa beribadah. Sekolah minggu jam 10 pagi, ibadah umum jam 9.30 di radio. Ibadah umum 9.30 di YouTube ya, di YouTube Multimedia GBT Kris Pasih. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Amin. Ya. Oke, cegah COVID-19, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, jadi maskernya semua dipakai saja. Ibadah kita singkat supaya semua boleh ibadah dan juga tetap dalam keadaan sehat. Oke, tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Percayalah bahwa Tuhan yang baik melindungi saya dan Anda.
Hari ini firman Tuhan memberi kekuatan baru kepada kami semua untuk menyadarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah peperangan dan iblis masih terus bekerja untuk menjatuhkan kami. Tapi kami punya Allah yang kokoh dan kuat, seperti batu karang yang teguh. Kesanalah kami berharap, kesanalah kami berlindung, kesanalah kami diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Lihatlah umat-Mu yang pagi hari ini hadir. Satu persatu Kau menilik hati mereka. Juga jemaat-Mu yang di rumah yang sedang beribadah bersama dengan keluarganya. Tuhan juga menilik mereka satu persatu, melihat segala kesulitan kehidupan, supaya mereka terus berharap kepada Tuhan dan memilih Tuhan, bukan dunia dan keinginan daging. Supaya kami hidup dengan keteraturan yang Tuhan atur dalam hidup kami, menuju berkat-berkat dan rencana indah di dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan pelanggaran kami. Hari ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati, beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang akan menolong kami untuk tetap berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah untuk menghadapi masa depan cerah, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Mbak Vera ke dalam tangan kasih kemurahan. Jamah hidupnya beri kekuatan Tuhan. Dalam kelemahan tubuh karena usia yang tua, Tuhan ada dan hadir terus menggendongnya Tuhan. Kami serahkan Bu Ratinah ke dalam tangan kasih kemurahan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang kelemahan tubuh, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Tante Yu yang baru operasi, Tuhan jamah, pulihkan kekuatan dan kesehatannya sehingga boleh beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kesulitan-kesulitan hidup Tuhan tidak tinggal diam. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang terus memelihara. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Kami juga lebih daripada sekadar burung pipit. Kami adalah anak-anak ketebusan-Mu, pasti Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami kesabaran Tuhan, beri kami hati yang terus berharap dan berserah kepadamu, sehingga semua ini berlalu, kami mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan pulang tinggalkan tempat ini, pulang ke tempat mereka masing-masing. Sementara di rumah juga akan menerima berkat-berkat dan urapan yang dari Tuhan diturunkan dari sorga bagi kami semua. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, naikkan tinggi ke sorga, buka hati, urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan, memberi kemampuan kepada kami untuk melayani Kau, bersuka cita di dalam penderitaan sekalipun. Tuhan tolong Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami dan keluarga kami, urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, damai yang berasal dari sorga, dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati Engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.